Halo, selamat pagi Smart People. Quarter News edisi Senin 14 Desember 2020 kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda bersama saya Monica Asya dengan beragam informasi ekonomi dan bisnis. Siaran ini akan kami tayangkan secara live di Instagram dan Facebook fanpage First State Futures di First State Futures Official. Berikut Quarter News selengkapnya. Smart People, dalam sepekan terakhir ini ada beberapa berita yang menjadi sorotan dunia. Yang pertama, Amerika Serikat dengan China yang kembali memanas. Kemudian, perundingan antara Uni Eropa dengan Inggris perihal final Brexit. Dan yang terakhir, tentang pelemahan mata uang dolar Amerika. Untuk mengulas lebih detail mengenai hal tersebut, kita akan tersambung dengan analis PT First State Futures, Bapak Erwin. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Pak Erwin. Baik, selamat pagi Mbak Monica, selamat pagi para pemirsa setia Quarter News First State Futures. Baik, terima kasih Pak Erwin sudah bergabung di Quarter News edisi kali ini. Melihat situasi terakhir mengenai hubungan antara Amerika Serikat dengan China yang semakin memanas, masing-masing negara sedang melakukan manuver dengan memperlihatkan kekuatan militernya. Bagaimana pandangan Pak Erwin mengenai hal tersebut? Perang dagang antara Amerika dan China sebenarnya sempat mereda, akan tetapi kembali memanas pasca Amerika Serikat ini membuat kebijakan baru perihal pembatasan izin visa, Mbak Monica. Sebelumnya para pemohon visa bisa mendapatkan masa kunjungan 10 tahun menjadi hanya 1 bulan dan 1 kali untuk masuk ke Amerika Serikat yang diberlakukan mulai tanggal 2 Desember 2020 kemarin. Ini pembatasan baru ini dapat mencekal sekitar 270 juta warga Cina loh, atau hampir seperempat dari penduduk Cina yang mencapai 1,4 miliar. Sebenarnya ya masalah ini telah terjadi dari awal tahun 2020 ya. Cina sendiri telah mendepak belasan lebih jurnalis Amerika yang berada di negara Cina, diantaranya dari New York Times, Washington Post, juga Wall Street Journal. Yang dibalas juga kemudian oleh Presiden Trump waktu itu dengan mencabut visa lebih dari 1.000 pelajar Cina terkait tuduhan spionase dan pencurian kekayaan intelektual seperti itu, Mbak Monica. Ya, baik. Lalu apa dampak dari semakin panasnya ketegangan antara Amerika Serikat dengan China, Pak? Amerika Serikat dan China ini kan merupakan dua negara poros perekonomian dunia. Tentunya ini akan berdampak tidak hanya kepada dua negara tersebut, akan tetapi bisa berdampak pula terhadap negara-negara lainnya di dunia, karena dua negara ini menjadi tujuan utama ekspor-impor dari negara-negara lain di dunia. Ini akan berpengaruh sekali terhadap trade balance banyak negara di dunia tentunya, Mbak Monica, seperti itu. Kita beralih ke pertanyaan seputar perundingan Brexit ya, Pak Erwin. Baik. Ya, sehubungan dengan perundingan final Brexit antara Uni Eropa dan Inggris, apa dampaknya terhadap kedua belah pihak, Pak? Kita lihat perkembangan dari perundingan antara Uni Eropa dan Inggris sampai tanggal 11 Desember kemarin ya. Masing-masing pihak ini belum bersedia menurunkan egonya. Artinya belum terjadi adanya kompromi antar dua belah pihak. Bahkan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan Inggris bisa saja keluar dari Uni Eropa dengan tanpa kesepakatan, artinya no deal. Kondisi ini para investor dan pelaku pasar memprediksi untuk final Brexit besar kemungkinan berakhir no deal. Faktor ini juga membuat pound sterling selama sepekan terakhir pergerakannya sangat volatile ya, dengan melemah minus 2%. Seperti itu. Ya sebetulnya dunia masih berharap bahwa Brexit ini berakhir dengan kesepakatan yang baik, Mbak Monica, untuk kedua belah pihak, karena dampak negatifnya akan sangat besar kepada kedua belah pihak kalau sampai berakhir no deal ya. Akan banyak terjadi kekacauan di perbatasan bagi masing-masing negara ya. Kemudian dihapusnya zona bebas perdagangan antara kedua belah pihak ini ya bisa membuat masing-masing pihak akan menaikkan tarif perdagangan minimal 10% dari yang sebelumnya 0%. Ini tentunya akan membuat ekonomi masing-masing pihak kurang efisien dan tentunya akan berbiaya tinggi, dan bisa membuat pasar keuangan Uni Eropa dan Inggris ini menjadi tidak bagus sekali. Begitu, Mbak Monica. Baik, selanjutnya seputar dolar Amerika Serikat ya Pak Erwin. Apa yang menjadi penyebab semakin melemahnya mata uang US dollar selama beberapa pekan terakhir ini? Pelemahan mata uang dolar ini telah terjadi sejak beberapa saat lalu memang.
Hal ini dipicu oleh kebijakan Presiden Amerika terpilih ya, Joe Biden, yang melanjutkan stimulus dalam jumlah besar yaitu 2 triliun US dollar. Dan langkah awal dengan menggelontorkan 900 miliar dolar telah disetujui oleh Parlemen Amerika, itu penyebabnya. Ya, lalu bagaimana prospek US dollar ke depannya, Pak? Saya rasa untuk dolar sebagai salah satu aset safe haven ya, dengan kondisi seperti ini akan mengalami pelemahan ya untuk masa-masa akan datang. Karena stimulus Amerika ini akan berlangsung sampai tahun 2024 loh. Seperti itu. Ya, beralih ke bursa saham dan komoditas, Pak Erwin. Bagaimana pergerakan bursa saham dan komoditas selama sepekan terakhir ini? Indeks saham Amerika tiap minggunya saya lihat masih mencetak rekor tertingginya ya. Minggu lalu break high di level 30.238. Tentunya hal ini dikarenakan banyak katalis positif dari Amerika, di samping faktor percepatan stimulus lanjutan ya, juga adanya izin dari FDA bagi Pfizer untuk memproduksi vaksin COVID-19, sehingga investor dan pelaku pasar masih confident untuk masuk ke aset yang lebih berisiko, yaitu ke pasar saham. Sedangkan pasar komoditas, saya mencatat beberapa komoditas mengalami kenaikan harga. Minyak mentah atau oil ya, naik sebesar 2%. Kemudian CPO naik sebesar 1,4%. Kopi naik sebesar 0,8%. Nah, ini sedangkan untuk komoditas yang mengalami penurunan harga adalah emas. Emas turun sebesar minus 1,3%. Ini dikarenakan investor dan pelaku pasar masuk ke aset yang lebih berisiko, yaitu saham itu tadi, Mbak Monica. Pertanyaan terakhir, Pak Erwin. Apa saham dan komoditas yang direkomendasikan bagi para investor dan pelaku pasar untuk minggu ini, Pak? Untuk komoditas ya, saya melihat minyak dunia ini atau oil ini menjadi salah satu komoditas yang perlu diperhitungkan ya. Karena dengan mulai didistribusikannya vaksin COVID di Inggris minggu lalu ya, dan di sekitar 145 lokasi di Amerika yang dimulai di minggu ini akan memberikan sentimen positif pada proses recovery ekonomi Amerika Serikat. Namun jangan lupa, di emas sendiri masih perlu diperhatikan ya, karena volatilitas emas cukup tinggi minggu lalu. Sempat menyentuh tertingginya itu di 1875 per troy ounce, kemudian ditutup di level 1839 per troy ounce di Jumat hari Minggu kemarin, akibat pembahasan stimulus ekonomi Amerika Serikat, dan dipakai sebagai sarana hedging oleh investor saat mengakumulasi risk ya, aset, yaitu di saham. Emas sendiri menjadi primadona menurut saya. Investor di saat pembahasan stimulus ini kembali dilakukan setelah Kongres Amerika Serikat gagal mencapai deadline Jumat kemarin. Karena jika stimulus disepakati tentunya akan melemahkan rivalnya, yaitu dolar Amerika Serikat. Ditambah lagi minggu ini akan ada FOMC meeting yang mana diperkirakan masih tetap akan melanjutkan kebijakan kuantitatif easing-nya, dan juga tingkat suku bunga tetap kemungkinan berada di kisaran 0% sampai 0,25%. Mengenai saham ya. Nah, sektor untuk saham ini, untuk saham Amerika, sektor healthcare dan juga teknologi masih sangat menarik menurut saya, karena dua sektor ini menjadi andalan investor di saat berlangsungnya pandemi ya, dan teknologi selalu berkembang dan sangat dibutuhkan banyak orang. Di samping itu masih ada produsen vaksin lainnya termasuk Johnson & Johnson dan Moderna yang masih menanti persetujuan dari FDA. Kabar baik juga ada pada Tesla kalau saya lihat, yang mana akan bergabung di dalam indeks S&P 500 mulai Jumat minggu ini. Seperti yang kita ketahui, fluktuasi saham Tesla cukup tinggi sekali, sehingga seringkali dihindari para active fund dan portfolio manager. Namun saat ini saham seperti Tesla sangat menarik untuk dipertimbangkan oleh para portfolio manager dan kita sendiri tentunya, karena masuk ke dalam jajaran salah satu indeks utama bursa saham di Wall Street. Begitu Mbak Monica. Ya, baik. Terima kasih Pak Erwin untuk analisa minggu ini.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Demikian tadi perbincangan kami dengan analis PT First State Futures, Bapak Erwin. Smart People, selanjutnya kita beralih ke informasi kalender ekonomi yang akan hadir di minggu ini. Rabu 16 Desember 2020, untuk mata uang Euro terdapat French Flash Service PMI, kemudian ada German Flash Manufacturing PMI, dan German Flash Service PMI. Sementara untuk mata uang US dollar terdapat core retail sales dan retail sales. Kemudian di hari Kamis 17 Desember 2020 untuk mata uang US dollar terdapat FOMC Economic Projection, dilanjutkan dengan FOMC Statement dan Federal Funds Rate. Sedangkan untuk mata uang Australian dollar terdapat Employment Change dan Unemployment Rate. Lalu untuk mata uang Pound Sterling terdapat MPC Official Bank Rate Votes, dilanjutkan dengan Monetary Policy Summary dan Official Bank Rate. Kemudian di hari Jumat 18 Desember 2020 untuk mata uang Japan Yen terdapat Monetary Policy Statement. Demikian tadi Quarter News untuk hari ini. Jangan lewatkan Quarter News yang hadir setiap Senin jam 10 pagi hanya di live Instagram dan Facebook fanpage First State Futures Official. Siaran ini akan kami tayangkan kembali melalui channel YouTube First State Futures. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Akhir kata, saya Monica Asya beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.